Nah, setelah kita mempelajari konsep-konsep atau istilah-istilah dasar di dalam MySAP Technology, kali ini kita mau praktekin, kita mau lihat beberapa item-item kecil dari sistem informasi atau apa ya, client, komponen version, nama server yang ada di dalam si SAP kita. Jadi kita mulai masuk ke exercise 71. Bagi Anda yang menggunakan ebook, Anda boleh cek di halaman 280 untuk PDF-nya, atau untuk page-nya sendiri di 79. Nah, exercise pertama di sini, kita akan melakukan pengecekan terhadap locating system information dari SAP kita. Jadi kita dari business example yang tersedia, itu dikasih kasus because you are having problems, misalnya karena kita ada masalah dengan sistem kita, maka kita mau memanggil atau menelepon orang internal untuk mengecek. Nah, ketika mengecek ini, kita mau memastikan sebenarnya user ID dan informasi klien kita itu apa sih gitu, dan kita mau verifikasi infonya udah benar atau enggak. Itu yang akan kita pelajari di exercise 71. Jadi dengan panduan yang sudah tersedia di exercise Anda, kita boleh kerjakan sama-sama. Yang di sini kita nggak akan main-main dengan yang namanya transaksi, hanya sekedar display saja. Jadi bagian ini cukup mudah. Silahkan Anda kembali ke SAP Easy Access bagi yang sudah utak-atik transaksi. Kemudian arahkan kursor kamu ke menu sistem ya, menu bar sistem. Kemudian pilih yang status, karena kita mau cek status sistem informasinya. Oke. Kemudian di bagian status ini nanti akan tampil informasi klien, komponen version dari SAP kita, nama server kita yang menyediakan layanan ini siapa, sampai hostnya siapa. Nah, jadi kalau Anda perhatikan, oh ternyata kita klien number 905. Saya kebetulan masuk di user 17 SAP01F sekian-sekian. Bahasa sistem yang saya gunakan adalah English. Kemudian saya terakhir login itu ternyata tanggal 15 ya, pukul sekian. Nah, itu semua kerekap di sini. Jadi, misalnya di perusahaan mau ngecek kapan kamu terakhir login. Nah, semuanya dicek dari si sistem status. Nggak boleh disembunyikan. Jadi ini termasuk salah satu alat yang dipakai untuk mengecek apakah sistem kita sudah masuk ke pengguna yang benar atau enggak. Jangan-jangan ada orang yang menerobos sembarangan. Kira-kira seperti itu. Kemudian, kalau kamu perhatikan dari sisi SAP datanya sendiri, oh ternyata sekarang saya belum buka transaksi apa-apa. Saya masih masuk di data biasa aja, session manager, belum ada transaksi khusus. Kemudian, kalau kamu perhatikan juga komponen versionnya, oh ternyata saya menggunakan EHP7 for SAP ERP 60, license-nya dan lain sebagainya semuanya ada di dalam sini. Oh, operating system yang saya pakai itu apa? Oh, ternyata saya menggunakan sistem operasi Windows. Server name saya itu NetWeaver sekian, platformnya sekian-sekian. Hostnya adalah atau ownernya adalah EG1. Nah, semua tertera di sini. Apa database yang dipakai? Oh, ternyata menggunakan Microsoft SQL. Nah, semuanya nampak, semuanya bisa kita cek satu persatu. Kalau ingin lihat lebih lanjut, Anda boleh tuliskan ya, tuliskan value-nya di dalam tabel yang tersedia di halaman 710 itu. Berarti misalnya kliennya adalah 905. Komponen version-nya itu berarti kita pakai yang tertera di sana. Sama ke server name-nya misalnya pakai NetWeaver sekian-sekian. Nah, itu Anda tinggal telusuri saja. Kalau misalnya mau dilihat lebih lanjut juga boleh ya. Ini ada yang bisa dilihat versi komponennya, di expand aja. Oh, misalnya SP level 04 itu adalah basis komponen, basic plugin, dan lain sebagainya. Nah, itu semua bisa Anda cek satu persatu. Kalau sudah, ini boleh dicentang saja. Untuk mengakhiri ya. Itu untuk yang 71. Kemudian, masuk ke yang bagian 72. Nah, di 72 ini, kita mulai melihat nih, tabel di SAP kita ini ada apa aja. Nah, kembali ke SAP Easy Access untuk melihat table content di dalam database kita. Nggak seperti menggunakan SQL ya, Anda tinggal buka table, kemudian buka database, kemudian attach, lalu buka tabel-tabelnya. Nah, kalau di SAP kita view table-nya itu berbeda. Caranya adalah pilih dulu deh menu apa yang ingin kamu akses atau transaksi apa yang ingin kamu buka tabelnya. Nah, di kasus 72 ini, kita diasumsikan ingin mengecek data yang ada di dalam modul sales and distribution. Kita mau melihat sales and distribution sales order yang tersimpan itu ada apa aja, seperti apa lokasinya, seperti apa table and record information yang ada di dalam. Nah, berarti kita harus masuk dulu ke menu logistik.
kemudian pilih Sales and Distribution. Oke, selanjutnya masuk ke Sales. Kenapa masuk ke Sales? Karena tadi kita mau melihat isi dari table Sales. Lebih detailnya lagi, Sales yang mana? Oh, Sales Order. Nah, di mana kita mau cek? Tentunya di sini kita harus pilih yang create dulu ya. Kita mau buka dulu sesuatu yang baru, berarti di VA01. Kemudian kita cek tipenya pakai yang standard order aja. Kamu boleh isikan di sana. Kalau misalnya nggak mau diisi juga boleh, karena kita sebenarnya nggak mau buat baru. Kita hanya tinggal melihat nih, dengan menggunakan tombol bantuan, arahkan saja ke order type, tekan F1. Oke, jangan lupa F1 itu adalah tombol bantuan, F1 help untuk lihat technical info. Di sini ada button icon keempat ya, ada keterangan technical information, Anda boleh klik. Kemudian di sini nampak deh keterangannya, oh ternyata table name untuk menampung si sales order itu namanya VBAK atau VBAK. Itu nama tabelnya. Kemudian kalau kamu perhatikan, tabel ini kategorinya tabel apa? Oh, ini adalah transparan tabel. Apa nama fieldnya? AUART. Nah, ini kalau misalnya kamu tanya AUART itu apa? Jangan lupa, karena SAP dibangun dari bahasa Jerman, beberapa nama-nama field atau labelnya masih menggunakan bahasa Jerman. Kira-kira seperti itu. Jadi, begitulah caranya untuk mengecek tabel-tabel yang lain. Harus spesifik dulu kamu mau cari ke transaksi yang mana. Nah, itu saja deh, Anda boleh ngecek lagi ke tabel yang lain. Sekarang kita coba masuk ke task berikutnya. Boleh kembali ke SAP Easy Access dengan menekan back ataupun /n. Kita mau lihat isi tabelnya. Nah, cara untuk melihat isi tabelnya itu berarti kita harus kembali ke SAP menu. Kali ini kita masuknya itu ke bagian tools. Nah, kalau tadi kita ngecek dari sisi view table, sekarang kita mau lihat content table-nya. Dari menu tools, kemudian pilih ABAP Workbench. Oke, di ABAP Workbench ini ada yang namanya development. Ini yang sudah kita bahas di teori sebelumnya. Lalu pilih deh ABAP Dictionary. Ini yang kita ceritakan ya, ada business object, ada business component, ada data, ada domain, dan lain sebagainya. Di sini semua terlihat. Ada nggak sih database table-nya? Ada nggak sih view-nya? Tipe data yang kita pakai apa? Tipe grupnya apa? Domainnya apa? Nah, semuanya sudah Anda pelajari di semester yang lalu. Jadi kalau Anda dulu pernah buat view, oh ternyata view juga bisa ya dipakai dengan menghubungkan beberapa table. Boleh, silahkan. Atau kita mau cek dulu nih nama table sebelumnya, karena sebelumnya kita udah menampilkan VBAK untuk si sales order. Anda boleh masukin nama tabelnya, enter database table VBAK, kemudian kamu tinggal display saja. Nah, apa sih isi dari tabel VBAK? Field-nya ada apa aja? Oh, banyak banget. Kalau misalnya dulu kamu ketika buat transaksi di SAP di basis data dasar, misalnya buat data pesanan pembelian, isi field-nya hanya nomor faktur pembelian, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang. Nah, kalau di sini banyak banget. Anda bisa scroll sampai ke bawah sampai lelah ya. Tergantung apa yang ingin Anda cari. Nah, kalau kali ini kita diminta untuk mengecek secara detail. Caranya berarti lihat dari display ya. Tadi dari display, kemudian kamu bisa batasi pencarian. Sebenarnya kamu mau cari yang mana gitu. Jadi ada banyak tombol yang Anda bisa gunakan. Di sini ada banyak sekali, tinggal Anda filter saja. Kalau kali ini kita mau display. Nah, yang mana yang mau di display kita juga bisa tentukan. Kalau misalnya Anda mau display, berarti masukkan access key-nya, kemudian continue, atau silakan langsung pilih display. Nah, kali ini ada petunjuk di tempat kita. Kita tidak mau display dari sana, tapi kita mau display dari atas ya. Kita mau display dari menu yang lain. Caranya itu kamu boleh pilih dari atas. Ada, sebentar. Kita coba cek dulu. Oke, dari display, kemudian utilities, kemudian table content, kemudian display. Nah, itu Anda bisa langsung ikuti panduan yang ada di halaman 720. Intinya sebenarnya di sini kamu hanya diminta untuk membatasi pencarian, gunakan saja pencarian 10, enter maksimum number hit 10. Berarti yang paling banyak ditampilin itu adalah 10. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau di sini kan nampil semua ya, 156. Kalau misalnya mau 10 ya kamu boleh batasi. Gitu aja sih.
tidak ada yang terlalu spesial, tinggal tadi dari menu yang di atas tadi semuanya ya, masuknya itu ke setting, kemudian kamu cek di parameternya, choose field-nya, kemudian transfer. Kurang lebih seperti itu aja. Mungkin cukup untuk di 72-nya, sisanya Anda bisa utak-atik tabel yang lain, lebih tepatnya display ya, bukan mengganti-ganti. Dan kalau misalnya Anda sudah bisa menampilkan dan membatasi, maka itu saja yang harus kita perhatikan dari unit ini. Hanya sesederhana Anda memahami konsep apa saja yang tersedia. Kira-kira seperti itu. Dari saya cukup, selamat melanjutkan kembali pembelajaran kita. Terima kasih.